Tahukah kamu, selama abad pertengahan dulu, Eropa pernah mengalami masa suram atau sering disebut dengan Dark Age. Dikarenakan pada masa itu ilmu pengetahuan terkesan berjalan di tempat saja karena sangat dibatasi oleh gereja. Coba kamu lihat sekarang dan perhatikan bangunan-bangunan di benua Eropa. Bangunan itu tampak megah dan indah, bukan? Bangunan-bangunan dengan arsitektur seperti ini mulai muncul di Eropa ketika era Renaissance. Setelah masa Dark Age, muncul Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître. Re berarti kembali dan naître berarti lahir. Secara lengkapnya, kata Renaissance diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern. Gerakan Renaissance terjadi di abad ke-14 hingga 17 yang muncul pertama kali di pusat kekuasaan gereja Italia, kemudian menyebar secara luas di daratan Eropa. Singkatnya, Renaissance itu berarti terlahir kembali. Yang dimaksud sebagai kelahiran kembali adalah kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani dan Romawi kuno dan menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Oh iya, pernah tidak kamu bertanya, kenapa sih kerajaan seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol dulu pergi menjelajah dan mendirikan koloni baru? Jika kamu menjawab dengan jawaban petualangan dan tantangan, maka kamu benar. Tapi petualangan yang mereka lakukan itu bukan sekedar petualangan untuk mendapatkan foto-foto indah, melainkan ada misi lain di balik petualangan mereka. Misi apakah itu? Yuk simak penjelasannya. Kerajaan-kerajaan di Eropa memiliki sistem ekonomi yang mengharuskan mereka untuk menjelajah. Nah, sistem ekonomi ini namanya merkantilisme. Merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis karena semangat Renaissance, yakni kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta penghargaan atas disiplin intelektual. Singkatnya, merkantilisme itu berarti konsep ekonomi yang menitik beratkan pada kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itulah, besarnya volume perdagangan global sangat penting. Dampak dari merkantilisme negara-negara Eropa tidak hanya bersaing dalam bidang ekonomi atau perdagangan saja, akan tetapi berlomba-lomba juga dalam memperluas wilayah koloni atau kekuasaannya ke berbagai penjuru dunia, termasuk Afrika, Amerika, dan Asia. Indonesia juga merasakan dampak merkantilisme yang bisa dilihat dari peristiwa sejarah, yakni kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara, berdirinya VOC, pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles, dan penerapan kerja rodi oleh Belanda. Pengaruh masa Renaissance tidak hanya pada bidang kesenian, kebudayaan, politik, maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga menyebabkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja atau agama. Munculnya reformasi gereja adalah salah satunya, di mana keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus terhadap kehidupan beragama di negara Eropa. Pelopor reformasi gereja adalah Martin Luther, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Jerman, yang sebelumnya seorang biarawan yang taat melihat adanya praktik jual beli indulgensi atau pengakuan dosa, di mana pengakuan dosa bukanlah hal yang diperjualbelikan. Itulah pemicu lahirnya ajaran baru hasil dari reformasi gereja. Tidak hanya itu, reformasi gereja juga memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Eropa, di antaranya menguatnya fungsi negara, reformasi, demokrasi, dan kebebasan beragama. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Renaissance, merkantilisme, dan reformasi gereja di Eropa. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.